Oke, lanjut untuk kasus yang ketiga, yaitu perubahan pada koefisien teknis. Nah, bisa kita lihat yang di awal tadi, program linear di awal itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sedikit perubahan di koefisien teknis. Apa itu koefisien teknis? Kalau kita perhatikan, koefisien teknis itu adalah perubahan pada salah satu koefisien di kendalanya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi tujuannya masih sama, bentuknya sama, kemudian kita lihat di kendalanya untuk koefisien dari X1-nya sama, X2-nya sama. Nah, di X3-nya ini yang di sini 0, ini jadi 1/4. Kemudian di kendala yang kedua, X1-nya ini sama, X2-nya sama, ya. X3-nya di sini dari 2 jadi 1/2. Nah, kemudian yang di kendala yang ketiga, X3-nya dari 4 jadi 1. Ya. Nah, ini ada perubahan berarti di koefisien dari X3 pada kendala. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi rumusnya untuk mencari A bintang, ya, A bintang itu diperoleh dari ini B inverse, ya. A bintang itu diperoleh dari B inverse yang dikalikan dengan A-nya, ya. Yang dikalikan dengan A-nya. Nah, ini bisa A ke I, maka di sini adalah nanti A-nya itu A ke I. Nah, contoh yang kita hadapi sekarang adalah yang berubah adalah elemen pada A3, ya. Nah, maka kita cari dulu B. B itu diperoleh dari mana? B itu adalah matrik yang mana pada program linear di awal, ya, dia adalah koefisien pada variabel basic. Nah, kita lihat di permasalahan awal tadi, setelah kita iterasi, kita lakukan metode simplex, kemudian di sini diperoleh bentuk optimal, yang mana yang masuk di dalam bentuk optimal di variabel basic itu adalah X1, X3, dan S3. Nah, maka B di sini terdiri dari X1, X2, dan S3. Nah, kemudian di sini adalah B inverse, ya. B inverse itu adalah inverse dari matrik B ini. Nah, diperoleh nilainya seperti ini. Nah, kemudian A3 yang terjadi perubahan itu nilainya adalah 1/4, setengah, dan 1. Nah, kemudian kita cari A bintang 3, itu rumusnya ini tadi, B inverse dikali A3, ya. Ini adalah B inverse-nya. Kemudian kita kalikan dengan matriks A3-nya itu ini. Nah, setelah dihitung diperoleh hasilnya seperti ini. Perkalian matrik biasa, ya, baris dikalikan dengan kolom. Nah, ini baris kalikan dengan kolom, baris kalikan dengan kolom. Nah, kalau sudah, kita lakukan metode simplex lagi, ya. Nah, kita ambil tabel di bentuk awal tadi, ya, yang sudah optimal, kita kopikan. Nah, maka iterasi keduanya kita ambil. Kita copy. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa tadi ada perubahan di X3, ya. Jadi X3-nya ini mengalami perubahan. Nah, ini berubah dari menjadi ini X3. Nah, jadi nilainya ini. Kita masukkan.
Oke. Nah, kalau sudah berarti kita cari ini, maka ada perubahan di sininya, CJ-nya ya. Ini berarti ini dikalikan dengan ini. Kemudian ditambah ini kali dengan ini. Oke, ini kita hitung lagi juga, ini dikurangi ini. Nah, ternyata masih ada yang negatif ya, berarti ini belum optimal. Nah, di sini berarti yang merupakan kolom kuncinya, kita akan mencari rasio. Kita bandingkan yang merupakan nilai terkecil. Nah, nilai terkecilnya ada di baris ketiga, oke. Nilai terkecil ada di baris ketiga. Nah, maka ini merupakan elemen kunci. Maka di sini kita peroleh iterasi yang ketiga. Elemen kunci ini berarti masuk, ini tetap X1, X3. Nah, yang ini juga X3. Ada double X3 di sini. Kemudian kita hitung, kita bagi. Ini maaf. Ini F4. Oke. Nah, ini kemudian untuk garis kedua caranya sama. Ini dikali elemen kuncinya. Sorry, ini keliru. Ini harusnya yang ini dikurangi, ini dikali dengan ini, kita F4 kan. Oke. F4. Nah, ini tinggal kita tarik. Kemudian ini sama juga. Ini berarti di sini. Maaf, ini dikurangi, ini dikali ini F4. Oke. Nah, kalau sudah, ini CC-nya kita copy. Kemudian kita cari CC. Ini X1 adalah 5, ini 2, dan ini 2. Kemudian kita hitung. Ini dikali ini F4 ditambah ini kali ini F4 tambah ini dulu, ini kali, dan ini dikali ini. Oke, ini ada kenaikan ya.
Terus kemudian masih kita cek juga CC min ZC nya apakah ini sudah optimal. Dikurangi. Nah, ini ternyata belum optimal ya. Di sini merupakan kolom kuncinya. Nah, kemudian kita cek rasionya. Sorry, kebalik. Ini dibagi dengan ini. Nah, maka baris ketiganya nggak perlu karena ini minus. Jadi cukup baris pertama dan kedua. Nah, ternyata yang kita ambil yang terkecil yaitu baris kedua ini. Ini merupakan elemen kunci. Nah, kemudian kita lakukan iterasi keempat. Kemudian kita peroleh, maka di sini adalah X1, S2 dan X3. Oke, ini S2. Nah, kemudian kita peroleh ini dibagi ini. Oke. Terus yang ini sama minus dikali ini dikali 1 4. Kemudian yang bawah sama kemudian ini kita substitusikan ini 5 0 2. Ini masih sama nilainya. Kemudian di sini CC-nya. Coba kita cek dulu perhitungannya. Ini yang sebagai kunci ya. Ini ada yang keliru ini. Ini harusnya adalah
maaf, ini ada yang keliru. Terus yang ini O33. Berarti ini O45 ya. Ini udah benar. Berarti ini kuncinya juga sudah benar ada di sini. Ini juga sudah benar. Terus kemudian nah, ini berarti kan kuncinya ada di yang sini. Ya, ini sudah benar juga perhitungannya. Nah, sekarang tinggal kita cari CC min ZC ya. Nah, oke, dari sini kita peroleh ya bahwa ini sudah optimal karena ini sudah positif semua, dimana sekarang nilai maksimumnya ya, nilai maksimum dari Z-nya itu sekarang 3455 dengan X1-nya adalah 355 dan X3-nya sama dengan 840 ya. Jadi ini sudah optimal, di mana nilainya seperti ini. Ya, ini adalah sekian untuk pembahasan pada perubahan koefisien teknis.